Shalom buat kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai renungan buat kita pada saat siang hari ini, yaitu dengan tema tidak goyah di masa krisis. Nah, firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-53 sampai dengan 57. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi ini. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, pada saat pagi hari ini firman Tuhan yang diperdengarkan buat kita. Oleh karena itu saudara yang Tuhan kasihi, pada saat ini saya mengajak kita semua yang hadir ini, bahkan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kita boleh memasukkan firman ini di dalam hati dan pikiran kita yang paling dalam, sehingga kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman ini, sehingga kita boleh melakukan dengan baik-baik kebenaran firman Tuhan itu. Nah, poin yang pertama yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana keadaan di Mesir saat itu. Ini menjadi pertanyaan dalam firman Tuhan ini mengatakan di ayat 55 bagian A, bahwa seluruh negeri Mesir saat itu menderita kelaparan. Dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Dan kelaparan itu terjadi di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, pada saat siang hari ini di poin yang pertama ini yang perlu kita jawab nanti. Dan poin yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang Mesir pada saat itu. Nah, berkatalah Raja Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Itulah perkataan Raja Firaun kepada orang Mesir pada saat itu. Dan poin yang ketiga, dalam keadaan demikian, apa yang dilakukan Yusuf? Yang dilakukan Yusuf, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Dan yang keempat, saudaraku, apakah kehidupan Yusuf menjadi goyah akibat kejadian yang melanda Mesir? Saudaraku, Yusuf tidak menjadi goyah karena Yusuf hidup dalam perjanjian berkat dengan Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan kasih, kunci agar hidup kita mengalami berkat yang sejati adalah kita hidup dalam perjanjian berkat. Jika demikian, kita hidup bukan berdasarkan apa yang dunia sediakan, melainkan berdasarkan apa yang surga sediakan.
faktanya kita tetap bekerja, meskipun demikian kehidupan kita akan penuh dengan kelimpahan karena ada penyediaan dari Allah secara supranatural. Kita harus percaya bahwa perjanjian berkat kehidupan kita akan penuh dengan kelimpahan karena ada penyediaan dari Allah secara supranatural. Kita harus percaya bahwa perjanjian berkat itu sangat dahsyat dan tidak tergoyahkan. Yesaya 54 ayat 10 berkata demikian, bahwa janji Tuhan tidak akan tergoyahkan selama. Bahkan di dalam Ulangan 8 ayat 18 bagian C dikatakan Tuhan mengikrarkan perjanjian bukan dengan sumpah. Apa artinya? Tuhan ingin meyakinkan agar tidak ada seorang pun yang tidak percaya atau meragukan janji Tuhan tersebut. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika seluruh negeri di Mesir mengalami kelaparan, keadaan Yusuf tidak menjadi kelaparan. Yusuf justru dapat memberkati rakyat Mesir. Yusuf tidak goyah ketika kondisi krisis. Mengapa demikian? Karena Yusuf hidup dalam perjanjian berkat dengan Allah. Demikian juga dengan kehidupan Abraham ketika menghadapi perselisihan dengan Lot. Abraham mendapatkan pilihan tempat yang sebenarnya tidak subur karena Abraham memiliki perjanjian berkat dengan Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan tempat tersebut menjadi sumber berkat. Elia juga mengalami hal yang sama. Setelah sekian tahun hujan tidak turun, Tuhan tetap memelihara Elia di tengah-tengah kekeringan itu. Saudara yang Tuhan kasih, perjanjian berkat tidak dapat dihalangi oleh krisis apapun. Perjanjian berkat tidak dapat dimusnahkan oleh manusia. Perjanjian berkat tidak dapat dibatalkan oleh sistem manajemen apapun. Saudara yang Tuhan kasih, saat ini keadaan di negeri kita mungkin sedang mengalami krisis. Di tempat kita mungkin sedang diperhadapkan dalam suasana tidak mengenakan. Kita mungkin sedang difitnah atau diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Jalan-jalan kita seakan-akan tertutup semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dengarkan baik-baik. Jika kita hidup dengan perjanjian berkat, percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan tetap bersama dengan kita. Berkat dari surga pun tidak akan pernah terputus dan terus mengalir di dalam hidup kita. Asalkan kita boleh benar-benar merenungkan firman Tuhan ini. Dan kita berdoa supaya Tuhan berikan buat kita kekuatan. Tuhan berikan kepada kita hikmat sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita yang daripada Allah. Nah, oleh karena itu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dengarkan, renungkan firman Tuhan ini sehingga kita boleh melakukan. Bila terjadi pun situasi seperti yang dialami oleh si Yusuf, yang dialami oleh Abraham, yang dialami oleh Elia, Tuhan tetap memelihara, menjaga mereka. Demikian halnya kita.
pada saat ini. Nah, serahkan seluruh jiwa roh tubuhmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, sehingga kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.